Hai, welcome to my channel Healthy Tips Sehat. Channel yang men-sharingkan tips-tips kesehatan yang terutama berdasarkan teori pengobatan Tiongkok yang aman, mudah, dan murah untuk dilakukan sendiri. Apa kabar? Semoga Anda semua tetap sehat dan happy. Anda tentu pernah dan sering mendengar istilah low back pain. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Kita akan bahas lebih lanjut tentang salah satu penyebab low back pain dan 3 gerakan untuk mengatasinya. Tetapi sebelumnya, silakan subscribe dan klik tanda loncengnya. Thank you. Bagaimana posisi tidur favorit Anda? Tahukah Anda bahwa cara tidur dan sikap badan kita sehari-hari bisa menyebabkan kaki panjang sebelah dan mengakibatkan sakit pinggang? Mungkin Anda pernah dengar teman atau saudara yang ketika mengangkat barang, tiba-tiba tidak dapat bergerak dan tidak mampu mengangkat beban barang tersebut lagi, atau mau jongkok sulit, dan ketika berhasil jongkok, sulit untuk berdiri kembali. Atau saat bangun tidur, pinggang pegal semua. Penyebab sakit pinggang seperti yang terjadi pada contoh-contoh tadi bisa karena masalah pada persendian pinggang bagian bawah, yaitu karena dislokasi atau perubahan posisi dari sendi sakroiliak. Perubahan lokasi sendi sakroiliak ini adalah salah satu penyebab yang umum terjadi yang mengakibatkan low back pain atau sakit pinggang bagian bawah. Sendi sakroiliak adalah sendi yang menghubungkan sakrum dan tulang panggul. Mengapa sendi sakroiliak bisa berubah posisi? Kebanyakan disebabkan oleh posisi tidur, yaitu jika tidur miring, lalu kaki yang sebelah atas melangkah melewati kaki di bawahnya dan diistirahatkan keranjang. Paha memiliki berat. Jika kita tidur dengan posisi seperti ini, semua otot besar tidak melindungi sendi sakroiliak. Sendi sakroiliak memiliki 4 ligamen kecil. Karena berat paha, ligamen itu memanjang, maka sendi sakroiliak jadi berubah posisi. Sendi sakroiliak itu sendiri tidak rata, sehingga tidak bisa kembali ke posisi normal dengan sendirinya. Selain posisi tidur, Anda mungkin tanpa sadar pernah atau bahkan sering berdiri dengan posisi seperti ini, bertumpu pada satu kaki dan kaki satunya istirahat. Kaki yang istirahat ini tampak memanjang, bukan? Dan kaki satunya memendek. Jika berdiri istirahat di kaki kiri, maka kaki kanan jadi lebih panjang. Panjang dan pendek ini bukan karena kaki yang satu lebih panjang dan kaki yang satunya lebih pendek, tapi terjadi rotasi pada panggul Anda. Kaki yang memanjang karena sakrum ke depan, tulang panggul berotasi ke depan. Panggul yang berotasi ke belakang, maka seluruh tungkai miring ke atas, kaki jadi memendek. Sekali lagi catatan, panjang pendek ini bukan panjang dan pendeknya kaki secara aktual. Dalam kasus ini adalah akibat dari rotasi tulang panggul. Saat Anda berdiri tegak kembali, maka panjang kaki menjadi sama kembali. Untuk mengecek panjang pendek kaki, coba Anda tengkurap. Usahakan posisi badan mulai dari kepala, belakang otak, ke tulang ekor, hingga mata kaki sebelah dalam berada pada satu garis lurus. Lalu mintalah bantuan anggota keluarga untuk melihat tulang mata kaki sebelah dalam, apakah berada pada posisi segaris. Jika tidak segaris, maka akan terlihat kaki mana yang lebih pendek dan mana kaki yang lebih panjang. Kalau contoh pada gambar dapat Anda lihat saat tengkurap, mata kaki sebelah dalam pada kaki kanan lebih tinggi daripada mata kaki sebelah dalam dari kaki kiri. Jadi pada orang ini, kaki kanannya lebih pendek. Setelah berlatih rutin, maka mata kaki sebelah dalamnya akan segaris. Seorang instruktur warisan akademis dari ahli pengobatan Cina kuno, tingkat nasional di Tiongkok, menyarankan 3 gerakan untuk mengembalikan sendi sakroiliak secara alamiah ke posisi normalnya. Gerakan pertama adalah untuk kaki yang lebih pendek. Anda tidur terlentang, letakkan kaki yang pendek di bawah lutut kaki yang panjang. Misalkan kaki kanan Anda yang lebih pendek, letakkan di bawah lutut kaki yang panjang. Rilekskan kaki pada posisi ini.
Jika lutut Anda terlalu tinggi, tidak bisa rebah di lantai atau ranjang dan menggantung, bisa diganjal dengan bantal atau guling. Jika lutut kita tekan, maka sakrum akan naik dan tidak ke belakang. Jika nyaman, Anda bisa tidur semalaman seperti ini untuk membiarkan sakrum mereset sendiri dan kembali pada posisi normalnya. Keesokan hari setelah bangun, diam pada posisi ini selama 3 menit, paling lama 5 menit. Maka seharian itu pinggang Anda akan merasa nyaman. Gerakan kedua adalah untuk kaki yang lebih panjang. Tekuk kaki dan peluk kaki arahkan ke bahu satunya. Misalkan kaki kiri yang lebih panjang, maka tekuk dan peluk kaki kiri arahkan ke bahu kanan. Rasakan ada tarikan di kaki kiri. Usahakan diam pada posisi ini selama 3 menit. Setelah 3 menit, Anda akan merasa bahwa kaki kiri Anda lebih mendekat ke bahu kanan. Perhatikan seluruh badan selama proses ini untuk tetap rileks, terutama leher dan bahu. Karena pada orang yang tidak lentur, mungkin akan sedikit menahan posisi sehingga tanpa sadar otot leher dan bahu tegang. Gerakan ketiga adalah gerakan sambil berdiri. Misalkan kaki kiri lebih pendek, maka kita berdiri pada kaki kiri, kaki kanan diangkat setinggi Anda bisa. Bila takut jatuh, boleh pegangan. Lalu tekuk-tekuk lutut kiri. Tidak perlu terlalu dalam, jangan sampai lutut melewati ujung jari kaki. Sambil tekuk-tekuk lutut, badan ikut bergerak-gerak ke belakang. Gerakan ini untuk sedikit demi sedikit mengembalikan posisi sendi ke depan kembali. Nah, itu tadi 3 gerakan atasi low back pain karena dislokasi sendi sakroiliak. Yang pertama, letakkan kaki yang sakit atau yang pendek di bawah lutut kaki yang lebih panjang. Gerakan kedua, peluk lutut kaki yang panjang, arahkan ke sisi bahu yang kakinya lebih pendek. Yang ketiga, posisi berdiri, tekuk-tekuk lutut kaki yang lebih pendek sambil rebah-rebahkan badan ke belakang. Lakukan 3 gerakan ini bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengatasi low back pain Anda. Masing-masing gerakan paling sedikit 3 menit. Mungkin awalnya masih belum lentur, tidak apa-apa, coba terus. Bahkan setelah 3 menit pertama, Anda akan merasakan bedanya. Dan ingat, saat lakukan 3 gerakan tadi, perhatikan bagian tubuh yang lain untuk tetap rileks. Selamat berlatih dan ingat untuk lakukan secara rutin setiap hari. Silakan share video ini ke teman dan keluarga Anda. Semoga sharing tips kesehatan untuk low back pain ini bermanfaat juga bagi mereka. Sampai jumpa di tips sehat yang lain di channel Healthy Tips Sehat. Thank you. Bye-bye.